'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Halo teman-teman, selamat datang di Catatan Hasna. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi matriks. Yuk langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi, apa sih itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris artinya susunan mendatar, sedangkan kolom adalah susunan yang tegak dari atas ke bawah. Penulisan matriks ditulis dalam kurung siku ataupun kurung biasa, di mana setiap angka yang ada di dalamnya disebut dengan elemen matriks. Ukuran suatu matriks disebut dengan ordo matriks, yaitu jumlah baris yang dilambangkan dengan M dikali jumlah kolom yang dilambangkan dengan N. Misalnya, matriks berordo 2 kali 3, artinya matriks tersebut punya 2 baris dan 3 kolom. Contohnya, 1, 3, 7 sebagai baris pertama, dan 2, 4, 3 sebagai baris kedua. Dalam matriks ada beberapa jenis yang perlu kita kenali. Pertama, matriks baris. Matriks ini hanya memiliki satu baris. Contohnya 1, 3, 4, 7. Kedua, matriks kolom. Matriks ini hanya punya satu kolom. Misalnya 1, 2, 4, 7. Ketiga, matriks persegi. Matriks ini memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom. Keempat, matriks tegak dan matriks datar. Matriks tegak memiliki baris lebih banyak daripada kolom. Sebaliknya, matriks datar memiliki lebih sedikit baris daripada kolom. Kelima, matriks segitiga. Ini adalah matriks di mana elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Keenam, matriks diagonal, di mana semua elemen selain diagonal utama bernilai 0. Ketujuh, matriks identitas. Matriks diagonal yang setiap diagonal utamanya bernilai 1. Kedelapan, matriks 0. Sesuai namanya, semua elemennya bernilai 0. Kesembilan, matriks simetris. Matriks yang elemennya simetris terhadap diagonal utama. Dan terakhir, transpose matriks. Transpose adalah matriks baru yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom. Sebagai contoh, matriks 2 kali 3 bisa berubah menjadi ordo 3 kali 2 setelah ditranspose. Sekarang kita masuk ke operasi dalam matriks. Yang pertama, ada operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Operasi ini hanya bisa dilakukan kalau ordo kedua matriks sama. Caranya mudah, cukup menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seposisi. Contohnya, ada matriks A 1, 2, 3, 4, dan matriks B 5, 6, 7, 8. Untuk menghitung matriks A ditambah dengan matriks B, maka kita harus menjumlahkan 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, 4 dengan 8, yang akan menghasilkan matriks 6, 8, 10, 12. Yang kedua, ada perkalian matriks dengan skalar. Jika sebuah matriks dikalikan dengan skalar atau bilangan biasa, maka semua elemennya juga ikut dikalikan. Contohnya, 2 dikali matriks 3, 4, 5, 6 yang akan menghasilkan matriks 6, 8, 10, 12. Yang ketiga, perkalian antar matriks. Untuk mengalikan dua matriks, ada syarat pentingnya, yaitu jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua, dan hasilnya diperoleh dari mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua, lalu menjumlahkannya.
Contohnya, matriks A 1, 2, 3, 4 dikali matriks B 5, 6, 7, 8. Untuk mengetahui hasilnya, maka kita harus mengalihkan 1 dengan 5 ditambah 2 dikali dengan 7, 1 dikali 6 ditambah 2 dikali dengan 8, 3 dikali 5 ditambah 4 dikali dengan 7, 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8, yang akan menghasilkan matriks 19, 22, 43, 50. Determinan matriks. Determinan adalah suatu nilai angka yang diperoleh dari perhitungan matriks persegi dan digunakan untuk menentukan apakah matriks tersebut mempunyai inverse atau tidak. Misalkan suatu matriks A berelemen A, B, C, D, di mana A dan D berperan sebagai diagonal utama atau elemen dari kiri atas ke kanan bawah, dan elemen B dan C berperan sebagai diagonal samping, yakni elemen dari kanan atas ke kiri bawah. Maka determinannya ditulis A dikali D dikurangi B dikali C, atau bisa juga disebut dengan perkalian diagonal utama dikurangi hasil perkalian diagonal samping. Contohnya, matriks A berelemen 2, 5, 3, 1. Determinannya adalah 2 dikali 1 dikurang 5 dikali 3, hasilnya min 13. Inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks kebalikan dari matriks A yang jika dikalikan dengan A akan menghasilkan matriks identitas I. Sebuah matriks hanya bisa memiliki inverse jika memenuhi dua syarat utama, yakni matriks harus persegi, ordonya n kali n. Yang kedua, determinan matriks tidak boleh nol. Rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per AD dikurangi BC dikalikan matriks dengan elemen D, negatif B, negatif C, dan A. Contohnya, tentukan inverse dari matriks A berelemen 2, 1, 1, 1. Kita hitung determinannya, maka determinan A sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Lalu kita masukkan pada rumus inverse, yakni 1 per 1 dikali matriks 1, negatif 1, negatif 1, 2. Karena 1 dibagi 1 tetap 1, maka hasilnya tetap. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Matriks A berelemen X, 2, 5, Y. Matriks B berelemen 2, 3, 5, 4. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan nilai Y. Jadi, karena A sama dengan B, maka elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks harus sama. Pada posisi elemen pertama, baris pertama kolom pertama, X bernilai 2, dan pada posisi elemen keempat, baris kedua kolom kedua, Y bernilai 4, maka nilai X adalah 2 dan Y adalah 4. Cukup sekian video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di bab selanjutnya.